Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kelas Begina. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang data screening. Jadi data screening itu apa? Ini ya, jadi data screening ini merupakan metode untuk menyiapkan data-data agar dapat memberikan informasi yang maksimal. Jadi screening data itu semacam persiapan data sebelum kita melakukan pengolahan data berikutnya. Kemudian ada dua macam-macam dari screening data. Yang pertama itu screening terhadap normalitas, kemudian yang kedua screening data outlier. Jadi untuk screening terhadap normalitas ini merupakan screening data yang dilakukan pada analisis data yang membutuhkan asumsi normalitas. Jadi ada beberapa pengolahan data nanti yang membutuhkan syarat atau asumsi data tersebut harus terdistribusi normal. Jadi distribusi normal itu seperti apa ya? Distribusi normal itu kurvanya bentuknya seperti ini. Jadi bentuknya seperti lonceng seperti ini ya. Ini namanya data yang normal. Kemudian yang kedua tadi screening data outlier. Jadi screening ini dilakukan pada data-data yang ekstrim. Data ekstrim itu seperti apa? Jadi kalau misalnya saya punya kumpulan data gaji misalnya 1 juta, 2 juta, 1 juta sampai 5 juta. Kemudian ada yang salah satu itu gajinya cuma 100.000. Nah, 100.000 itu adalah data ekstrim. Data ekstrim itu perlu kita buang. Nah, nanti kita akan tunjukkan di video ini bagaimana cara untuk screening terhadap normalitas, kemudian ada screening terhadap data outlier. Yang pertama, jadi uji normalitas dengan squeeness dan kurtosis. Nah, untuk menguji normalitas atau screening data terhadap normalitas itu kita menggunakan yang namanya squeeness dan kurtosis ya. Jadi kalau misalnya nanti variabel yang kita teliti itu tidak terdistribusi secara normal, misalnya gambarnya tadi kurvanya terlalu menceng ke kiri atau menceng ke kanan, hasil uji statistiknya itu akan terdegradasi atau akan mengalami semacam kemerosotan atau penurunan. Kemudian ini dua komponen normalitas yang kita gunakan adalah squeeness dan kurtosis. Nah, ini mengapa kita perlu melakukan uji normalitas? Jadi yang pertama, beberapa pengujian statistik biasanya dibangun dari distribusi normal, terutama untuk statistik parametrik. Kemudian yang kedua, kita bisa berasumsi bahwa sampel kita benar-benar mewakili populasi, sehingga hasil penelitian kita bisa digeneralisasikan pada populasi ya. Jadi squeeness dan kurtosis ini nanti yang akan digunakan untuk melihat apakah data tersebut normal atau tidak. Nah, syaratnya gimana? Jadi ini, jika variabel terdistribusi secara normal, maka nilai squeeness dan kurtosis sama dengan nilai Z dari koefisien squeeness atau ZSK, dan nilai Z dari koefisien kurtosis ZK berada di antara nilai plus minus 1,96 pada signifikansinya 0,05, atau berada di antara nilai plus minus 2,58 pada signifikansinya 0,01. Jika salah satu pengujiannya nanti tidak memenuhi persyaratan, baik pada signifikansi 0,05 maupun 0,01, jadi nanti 0,05 sama 0,01 itu dipilih oleh peneliti sendiri, maka dinyatakan bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal. Kemudian untuk kriterianya, ini sudah saya tuliskan di sini, untuk kriteria keputusan pada signifikansi 0,05, ini lebih lengkap lagi ya. Contohnya jika ZSK-nya nanti kurang dari negatif 1,96, maka itu dinamakan miring negatif. Kemudian jika ZSK-nya lebih dari 1,96, miring positif, dan seterusnya. Kemudian kurtosis ini untuk melihat tingginya ya. Jadi untuk ZK-nya kalau kurang dari negatif 1,96 disebut dengan leptokurtik. Kemudian kalau lebih dari 1,96 platikurtik. Kalau di antara negatif 196 sama 196 itu disebut dengan mesokurtik. Jadi ini harus memenuhi mesokurtik. Kemudian untuk ZSK-nya di antara min 1,96 dan 1,96 jika yang diambil signifikansinya 0,05. Kemudian ini yang 0,01, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, untuk rumus pengujiannya kita menggunakan rumus ini ya. Jadi ZSK itu sama dengan SK dibagi akar 6 dibagi N,
dan untuk ZK untuk kurtosisnya itu alfa 4 dibagi akar 24 dibagi N, dengan SK merupakan koefisien squamous dan alfa 4 merupakan koefisien kurtosis, sedangkan N adalah banyaknya data. Nah, ini kita langsung ke contoh soal aja biar lebih mudah ya. Jadi untuk contoh soal ini, pada perhitungan laba sebelumnya yang diperoleh oleh pengembang, 100 pengembang perumahan diketahui bahwa nilai SK-nya itu sama dengan negatif 0,045, kemudian alfa 4-nya 2,47 dengan N 100. Nah, dari sini kita dapat menghitung nilai ZSK dan ZK-nya dengan menggunakan rumus tadi ya. Jadi ini SK-nya diketahui 0,045, kemudian dibagi akar 6 dibagi akar 6 per N-nya 100, sehingga ini diperoleh negatif 0,045 dibagi 0,245, ini nilainya negatif 0,184 ya ZSK-nya. Kemudian untuk ZK-nya, kita masukkan aja tadi alfa 4-nya 2,47, kemudian akar 24 dibagi 100, kemudian ini setelah dihitung ketemu nilai 5,05. Nah, untuk membaca ini keputusannya gimana? Ya, diperoleh nilai ZSK atau squamous-nya itu sama dengan negatif 0,184, di mana nilainya kurang dari negatif 1,96. Nah, kita ngambil signifikansinya 0,05 ya, sedangkan nilai ZK-nya sama dengan 5,05, di mana nilainya lebih dari 1,96 dengan signifikansinya 0,05. Jadi untuk signifikansi 0,05 ini biasa digunakan oleh bidang sosial, pendidikan, kayak gitu. Kalau di bidang kesehatan, kedokteran itu biasanya menggunakan signifikansinya 0,01. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak memenuhi syarat distribusi normal karena bersifat miring, negatif, dan platikuratik. Jadi sifatnya nanti bisa dilihat pada kriteria yang sudah saya bagikan tadi ya. Ini ya, jadi bisa dilihat di kriterianya tadi ini ya. Jadi ada kriteria keputusan di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita ke angka baku atau Z-score. Jadi untuk angka baku ini merupakan suatu bilangan yang menunjukkan seberapa jauh sebuah nilai mentah menyimpang dari rata-ratanya. Jadi seberapa jauh nilai tersebut menyimpang dalam suatu distribusi data yang dinyatakan dengan satuan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, ada dua nih nilainya. Kalau nilai Z-nya nanti positif, berarti letak pengamatannya atau nilai tersebut di atas nilai rata-rata. Kemudian kalau nilai Z-nya negatif, itu berarti nanti letak pengamatannya atau nilai tersebut yang diukur tersebut itu di bawah nilai rata-rata. Nah, apa fungsinya dari angka baku ini? Angka baku ini digunakan untuk membandingkan dua pengamatan dari dua populasi yang berbeda. Kemudian yang kedua itu digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya data ekstrim. Nah, untuk rumusnya kita gunakan ini ya. Jadi ada yang sampel, ada yang populasi. Jadi kalau sampel standar deviasinya kita gunakan simbol S kecil seperti ini. Kemudian kalau untuk populasi ini kita gunakan simbol seperti ini. Dengan XI merupakan data sampel ke I dan S merupakan standar deviasi maupun simpangan baku untuk sampel. Kalau yang ini untuk yang populasi ya. Nanti tergantung soalnya, dia mau sampel apa populasi. Nah, kita ke contoh soal. Perusahaan A adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang tekstil. Dalam 5 tahun terakhir memperoleh keuntungan dengan rata-rata 4,2 miliar rupiah per tahun, dengan simpangan baku 1,50 miliar rupiah. Perusahaan B adalah sebuah perusahaan perdagangan yang bergerak dalam bidang ekspor-impor. Dalam kurun waktu yang sama, memperoleh keuntungan dengan rata-rata 3,2 miliar rupiah per tahun dengan simpangannya 0,72 miliar rupiah per tahun. Tahun ini perusahaan A mampu meraup keuntungan sebesar 6,70 miliar rupiah dan perusahaan B mampu meraup keuntungan sebesar 4,80 miliar. Berdasarkan hasil yang dicapai pada tahun ini, menurut Anda perusahaan mana yang lebih berprestasi gitu ya. Nah, ini kita tinggal nyari nilai Z-score-nya aja. Karena dia ini sampel, berarti kita langsung menggunakan rumus yang dibagi S. Dengan X-nya, keuntungan yang diperoleh tahun ini itu 6,7 yang perusahaan A, kemudian yang perusahaan B 4,8. Kemudian rata-ratanya tadi yang A 4,25, yang B 1,5.
3,2 ya, 3,2. Kemudian untuk simpangan bakunya perusahaan 1,5, perusahaan A, perusahaan B 0,72. Tinggal kita substitusikan masing-masing. Ya, yang A ya 6,7 dikurangi 4,25 dibagi 1,6 ketemu 1,63. Kemudian yang B 4,8 kurangi 3,2 dibagi 0,72 itu sama dengan 2,22. Nah, keputusannya ini oleh karena nilai Z perusahaan B lebih besar dari nilai Z perusahaan A atau nilai Z B itu sama dengan 2,22 lebih dari ZA sama dengan 1,63, maka dianggap bahwa perusahaan B itu lebih berprestasi dari perusahaan A ya. Jadi ini tadi fungsi yang pertama dari angka baku. Nah, sekarang kita akan masuk ke screening data outlier. Nah, ini nanti kita akan melihat data ekstrim dengan menggunakan Z-score atau angka baku di data outlier ya. Jadi, outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik dan terlihat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya. Seperti yang sudah saya contohkan di awal tadi, misalnya ada kumpulan gaji karyawan, ada 1 juta sampai 5 juta misalnya. Kemudian ada satu orang yang itu gajinya cuma 100.000 misalnya. Nah, 100.000 inilah yang disebut sebagai outlier atau data yang ekstrim. Nah, kemudian untuk melihat outlier ini menggunakan nilai Z-score ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, kemudian ini ada penyebab timbulnya outlier. Kenapa sih kok bisa ada data outlier? Jadi, yang pertama itu kesalahan dalam entry data. Bisa aja, namanya juga manusia, pasti melakukan kesalahan ketika input data. Itu bisa aja muncul nanti outlier. Misalnya mau ngetik 10, tiba-tiba ngetik 100 gitu kan. Itu kesalahan dalam entry data. Kemudian gagal dalam mendeteksi missing value. Ini nggak bisa melihat mana nilai yang ketika mau ngecek kembali nilai-nilai yang sudah diinputkan, tapi nggak bisa ngecek secara manual. Kemudian outlier bukan anggota populasi dari sampel yang kita ambil. Jadi misalnya kalau gaji tadi, misalnya gaji karyawan A, perusahaan A, ternyata yang outlier tadi merupakan gaji orang luar. Nah, itu adalah outlier bukan merupakan anggota populasi dari sampel yang kita ambil. Kemudian ini outlier dari populasi yang kita ambil sampelnya, namun distribusi variabelnya memiliki nilai ekstrim yang tidak normal. Jadi yang kasus gaji tadi itu merupakan populasi yang sampel yang kita ambil dari populasi. Jadi sama-sama karyawan di situ, namun distribusi nilainya itu memang memiliki nilai yang ekstrim dan tidak normal. Nah, sedangkan untuk aturan melihat atau mengecek data outlier menggunakan Z-score ini ya. Jadi untuk data yang mendekati normal, maka berlaku kriteria bahwa nilai Z data tersebut terletak di luar interval min 3 dan 3. Jadi kalau di luar di antara min 3 dan 3 itu disebut data ekstrim atau outlier. Kemudian bila nilai absolut Z atau Z ini harga mutlak Z itu lebih dari 3, maka data tersebut dianggap outlier ya. Nah, kita langsung aja ke contoh biar lebih memahami ya. Jadi daftar gaji seluruh karyawan sebuah perusahaan pembiayaan, jumlah karyawan yang digaji sebanyak 100 orang, diketahui bahwa rata-rata gaji mereka per bulan sebesar 6,5 juta dan simpangan bakunya 450.000 atau 0,45 juta ya kalau dibuat juta. Salah satu karyawan perusahaan tersebut, yaitu Anton, digaji 5 juta per bulan. Apakah gaji Anton tersebut merupakan data outlier? Kita langsung cek aja, karena ini seluruh karyawan berarti ini menunjukkan populasi. Karena populasi berarti kita pakai rumus yang Z-score yang populasi ya. Ya ini. Kemudian diketahui tadi mu, ini mu itu rata-ratanya. Jadi kalau simbol rata-rata di populasi itu simbolnya mu. Mu sama dengan 6,5 juta, kemudian S-nya, simpangan bakunya 0,45, ini harusnya ini ya. Sigma ya, ini harusnya. Bukan S. Kemudian X-nya atau datanya gajinya Anton tadi 5 juta. Setelah kita cari, itu ternyata setelah dimasukkan ini ya, 6,5 dikurangi 6,5 dibagi 0,45 itu ketemu negatif 3,33 ya Z-nya. Tapi kita lihat nanti di harga mutlak berarti ini nilainya nanti jadi 3,3 ya sebenarnya, 3,33. Keputusannya, oleh karena nilai Z-nya min 3,33, kalau di harga mutlak, itu berarti 3,3, negatifnya hilang, terletak di luar interval minus 3 dan positif 3, yaitu lebih kecil dari min 3, atau nilai
Z mutlaknya itu lebih dari 3, maka gaji Anton merupakan data outlier. Ya, data outlier. Kalau data outlier berarti harus dibuang ya. Oke, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai data screening atau screen data. Jika ada pertanyaan atau mungkin terlalu cepat, silahkan di play dengan lebih lambat. Ada pilihannya di YouTube ya, atau mungkin di pause untuk melihat cara pengerjaan yang saya jelaskan tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Jangan lupa kalau ada pertanyaan sampaikan pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.